Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Kurniawan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar belajar serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tujuan perencanaan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, dan gaya belajar siswa. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan kurikulum adalah siapa yang bertanggung jawab dalam perencanaan kurikulum dan bagaimana perencanaan kurikulum itu direncanakan secara profesional. Dalam penyusunan kurikulum terdapat beberapa asas dalam penyusunannya, yaitu yang pertama objektivitas. Maksudnya, perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional, data input yang nyata sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, yang kedua yaitu keterpaduan. Maksudnya, perencanaan kurikulum memadukan jenis dan sumber dari semua disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam proses penyampaian. Kemudian yang ketiga yaitu manfaat. Perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan, serta manfaat sebagai acuan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas. Dalam perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisiensi dana, tenaga, dan waktu dan efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesesuaian. Perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, kemampuan tenaga pendidikan, kemampuan iptek, dan perubahan atau pengembangan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta kemampuan dan program yang akan dilaksanakan. Kemudian yang selanjutnya yaitu kemudahan. Dalam perencanaan kurikulum memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu yang ke-8, berkesinambungan. Perencanaan kurikulum ditata secara berkesinambungan, sejalan dengan tahap-tahap dan jenis-jenis dan jenjang satuan pendidikan. Kemudian yang ke-9 yaitu pembakuan. Dalam perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan sejak dari pusat, provinsi, kabupaten, atau kota. Kemudian yang terakhir yaitu mutu. Dalam perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dikembangkan dan dinilai secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Perkembangan kurikulum menurut Hilda Taba adalah proses yang meliputi banyak hal, yang diantaranya adalah kemudahan suatu analisis tujuan, rancangan suatu program, penerapan serangkaian pengalaman yang berhubungan, dan peralatan dalam evaluasi proses. Singkatnya, pengembangan kurikulum adalah perbuatan kompleks yang menyangkut berbagai jenis keputusan, yaitu tujuan yang akan dicapai, materi pelajaran yang terukur, waktu yang disediakan, media pendidikan yang diperlukan, kompetensi guru yang diperlukan, dan sarana belajar yang mendukung.
Selanjutnya yaitu menurut Hafni Lajid, dalam kegiatan pengembangan kurikulum tingkat lembaga dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama perumusan tujuan institusional, yang kedua tahapan pengembangan setiap bidang studi, yang ketiga yaitu pengembangan program pengajaran di kelas. Yang pertama yaitu perumusan tujuan institusional. Dalam tujuan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan suatu lembaga pendidikan tertentu, misalnya yaitu ya SMP, SMU, dan lain-lainnya, adalah hal-hal yang harus diperhatikan bagi para fungsi lembaga pendidikan itu. Sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan dalam merumuskan tujuan institusional sekurang-kurangnya ada 3 sumber yang penting, yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua yaitu pandangan atau harapan masyarakat dan dunia pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu harapan lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua yaitu tahapan pengembangan setiap bidang studi. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan setiap program studi ini meliputi yang pertama yaitu merumuskan tujuan kurikuler. Yang kedua, merumuskan tujuan pengajaran. Yang ketiga, menetapkan pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Yang keempat, menyusun garis-garis besar program pengajaran. Kemudian yang kelima yaitu menyusun pedoman khusus. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan program pengajaran di kelas. Pengembangan program pengajaran di kelas, khususnya di Indonesia, bertolak dengan suatu dasar konsep sistem. Secara sederhana, sistem itu mempunyai komponen-komponen sebagai berikut, yaitu tujuan, yang kedua bahan atau isi, yang ketiga metode, yang keempat alat, yang kelima evaluasi, dan yang terakhir yaitu proses.